Hai, Assalamualaikum. Salam sehat, salam Sobat PMI. Saya Dr. Rusda, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit PMI Bogor, anggota dari PAPDI Cabang Bogor. Nah, hari ini saya kedatangan tamu nih, Dr. Eli Sofiar, spesialis bedah vaskular. Hai Dr. Eli. Halo, apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Nah, menyambut Hari Diabetes Sedunia tanggal 14 November besok, kita akan membahas tentang kaki diabetes. Nah, Dokter Eli, saya mau bahas nih sebenarnya kaki diabetes itu apa sih, Dok? Ya, kaki diabetes itu adalah luka yang terinfeksi pada kaki penderita diabetes gitu. Untuk mengetahuinya itu membedakannya dengan luka yang lain itu adalah lokasinya. Pada orang dengan kaki diabetes itu lokasinya terutama pada tempat-tempat yang mengalami penekanan atau yang kita sebut dengan repetitive injury. Setiap dia berjalan, setiap dia terbentur, seperti kita ketahui tadi, pada orang diabetes itu menderita neuropati atau kakinya tidak terasa atau bahal kakinya kalau kita sebut. Sehingga pasien dengan kaki diabetes itu tidak terasa apabila terjadi trauma di kakinya, tertusuk paku, tertusuk batu yang tajam, atau sampai sepatunya kesempitan, dia tidak dapat merasakannya sih sampai terjadi luka yang terinfeksi. Selain itu juga mungkin akibat ini ya dari kualitas pembuluh darahnya sendiri juga kurang baik ya, pada pasien diabetes. Dengan diabetes itu terjadi vasokonstriksi, pengecilan pembuluh darah yang berjalan dengan waktu dapat mengakibatkan luka yang iskemik kita sebut, karena lukanya sulit sembuh karena juga pasokan sampai terjadi gangren yang menyebabkan harus amputasi. Selain itu juga mungkin pada pasien kaki diabetes ini bisa juga diakibatkan karena kontrol gula yang kurang baik. Jadi selain memperhatikan lukanya, gula darahnya juga harus dikendalikan juga. Jadi melibatkan banyak multidisiplin ya. Selain itu juga karena resikonya juga banyak, maka tidak hanya sekedar membersihkan lukanya saja, tapi juga mengontrol gula darah. Ya, gula darahnya. Dan mencegah jangan sampai terjadi luka. Ya, betul. Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, Dokter Eli, jadi gimana nih caranya supaya tidak semua pasien diabetes mengalami kaki diabetes? Ada cara pencegahannya nggak? Ya, pertama-tama kita harus mengenali kaki yang berisiko menjadi luka kaki diabetes itu. Jadi yang paling sering adalah dengan gejala neuropati tadi yang utama. Kakinya bahal, sementara pasiennya itu sering berjalan. Mungkin kalau jalan jalan sepatunya lepas, pasiennya nggak sadar. Iya, itu tanda-tanda neuropati tadi ya. Jadi kayak gitu, atau dia ketusuk kena tusuk paku atau di dalam rokok. Paling sering itu di dalam sepatunya ada batu dong, dia nggak terasa gitu sampai luka kakinya. Lalu pengawasan berkala pada kaki diabetiknya, ada luka sedikit atau ada lecet atau blister atau lepuh gitu, luka lepuh bule gitu, itu harus diwaspadai. Terutama setelah mandi juga atau saat sedang memotong kuku harus diawasi betul. Terus selain itu apa, Dok? Ya, selain itu ya mengenai regulasi gula darahnya sendiri gitu, untuk mencegah jangan sampai kan itu juga harus diperhatikan. Dan juga karena sudah mengalami gejala neuropati, maka semua pasien diabetes harus berjalan menggunakan alas kaki yang pas. Jadi tidak boleh tuh berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Karena itu akan sangat beresiko ya, Dok ya, mengakibatkan luka yang tidak disadari oleh pasien. Tidak disadari. Jadi Dokter Rusida, bagaimana sih untuk mengatur gula darah pada penderita diabetes itu yang sebaiknya gitu? Nah, sebenarnya sih untuk kontrol gula darah pasien diabetes ini memerlukan konsultasi dengan dokter penyakit dalam, karena setiap
setiap pasien diabetes itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Jadi dikatakan sebagai pengobatannya adalah individualized. Jadi karena setiap pasien diabetes itu kita harus melihat dari beberapa aspek. Jadi termasuk juga apakah pasien ini memiliki selain diabetes adakah penyakit komorbid lainnya. Selain itu dari segi ekonominya, dari segi edukasinya, maka itu juga akan mempengaruhi manajemen untuk diabetesnya. Yang intinya adalah pengobatan diabetes ini harus konsultasi dengan dokter ahli. Jadi tidak sembarang tidak sembarang pengobatan ya. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke mitos atau fakta. Mitos yang pertama, bagi setiap orang diabetes berjalan tanpa menggunakan alas kaki baik untuk kesehatan, terutama untuk saat berjalan di atas permukaan dasar. Apakah mitos atau fakta, Dr. Eli? Ya, mitos sebenarnya. Karena seperti yang kita bicarakan tadi, ya, orang-orang dengan diabetes akut itu pasti mengalami gejala neuropati atau kakinya bahal yang menyebabkan kakinya tidak terasa saat menginjak benda tajam atau panas, tidak ada penonton sehingga akhirnya terjadi luka yang tidak disadari. Ya, jadi intinya tanpa menggunakan alas kaki ini malah justru berbahaya ya, Dok ya? Ya. Oke, yang kedua, mitos atau fakta, luka diabetes tidak boleh direndam. Bagaimana, Dok? Ya, mitosnya tidak direndam dengan apa gitu? Karena untuk mencuci luka itu lebih baik untuk disiram atau dengan disiram bukan direndam. Jadi disiram pun dengan cairan fisiologis, normal salin ya. Jadi tidak direndam dengan air panas, dengan peroksid, atau ada lagi juga yang direndam dengan alkohol yang dapat membuat lukanya penyembuhan luka itu sendiri. Iya, kadang-kadang juga pasien diabetes yang mengalami gejala neuropati juga karena merasa kakinya tidak hilang rasa ya, justru sering mereka berendam dengan air panas yang justru suhunya itu terlalu panas akhirnya mengakibatkan luka bakar pada pasiennya gitu ya. Maka ini jadi ini jadi ini mitos ya. Kemudian yang ketiga adalah luka diabetes selalu membutuhkan antibiotik. Bagaimana, Dok? Mitos atau fakta? Ya, luka diabetik itu adalah luka yang terinfeksi. Tapi kalau infeksinya sudah teratasi tapi lukanya belum sembuh gitu. Mungkin itu yang tidak butuh lagi antibiotik. Jadi tidak selalu? Tidak selalu. Kalau masih dalam keadaan terinfeksi ya pasti butuh. Tapi bila sudah tidak terinfeksi, mungkin hanya perawatan lukanya saja. Dan dilakukan dengan cara yang benar perawatan lukanya itu. Jadi memang harus menghubungi kembali ke dokter lagi gitu, dokter Eli juga. Untuk perawatan luka itu. Iya. Oke, yang keempat, mungkin yang terakhir ya. Luka diabetes membutuhkan udara untuk dapat sembuh. Gimana nih, Dok? Mitos atau fakta? Ya, kalau perawatan luka itu kadang orang-orang awam itu bilang lukanya harus kena udara, biar kena angin, biar cepat sembuh. Tapi ternyata luka itu harus ditutup dan dipertahankan dalam keadaan lembab. Itu adalah cara untuk mempercepat penyembuhan luka dengan mempertahankan moisturize atau kelembapan dari luka itu tersebut gitu. Sehingga sebaiknya luka itu ditutup dan diberi dengan dressing yang kita sebut yang sekarang banyak itu dengan modern dressing untuk mempertahankan kelembapan sehingga luka menjadi mudah tergranulasi gitu. Granulasi bisa tumbuh dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi mitos. Itu adalah mitos. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh Sobat PMI dari akun Instagram Rumah Sakit PMI. Untuk pertanyaan pertama dari @fitrieka15, luka basah dan luka kering itu maksudnya bagaimana ya, Dok? Luka basah mungkin memang lukanya basah karena luka itu mengeluarkan eksudat, yang disebut eksudat atau cairan tubuh, ada yang bernanah, menimbulkan bau juga. Nah, itu mungkin yang dia bilang luka basah ya karena dia masih aktif atau akut gitu. Ada bengkaknya juga, mungkin pasiennya muncul demam. Tanda-tanda infeksinya ada gitu. Kalau yang luka yang kering mungkin yang iskemik yang sudah tidak
udah mati jaringannya, kita sebut gangren. Itu biasanya lukanya hitam, kering, dan Mungkin tidak berbau lagi. Tidak berbau ya. Tidak ada rasanya, tidak nyeri. Tidak nyeri ya, ya maksudnya pasiennya sudah hilang sensasi nyerinya ya karena iskemiknya itu tadi. Oke, pertanyaan kedua dari DR Andrian Wool. Luka ulkus pada kaki diabetes, ada yang diberi gula pada luka. Nah, ini jadi udah luka diberi diberi gula nih dok, atau madu biasanya ya. Bagaimana nih dok? Biasanya madu ya kalau orang itu. Ya, madu sering digunakan oleh dokter untuk pada zaman dulu gitu untuk membuat kondisi luka itu menjadi moisture atau lembab gitu, mempertahankan luka itu jadi seperti itu. Memang menyebabkan mempercepat penyembuhan luka gitu. Tapi ya tidak praktis ya sepertinya untuk zaman sekarang ini karena kita sudah ada modern dressing ya. Modern dressing yang lebih praktis, yang lebih mudah gitu untuk dipakai, dan kan itu bisa diganti setiap 2 hari gitu dengan modern dressing. Beda dengan penggunaan madu yang harus dibasahi lagi setiap dia kering. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga dari @paxels_. Punya luka borok di kaki dari dulu, susah sembuh. Nah, bagaimana nih dok? Ya, kan luka-luka di kaki yang disebabkan oleh diabetes itu susah sembuh ya karena gulanya tidak terkontrol, perawatan luka yang tidak baik, atau penanganan yang tidak adekuat gitu. Satu lagi adalah bila sudah terjadi vasokonstriksi atau gangguan vaskularisasi dari kaki gitu, itu akan memperlambat penyembuhan luka, sehingga baik untuk penderita kaki diabetes itu untuk evaluasi dari vaskularisasinya, sehingga kita dapat memprediksi penanganan yang terbaik untuk pasien tersebut, minimal dengan USG untuk melihat adekuasi dari vaskularisasi ke kaki. USG Doppler vaskular ya dok ya. Ya. Dan juga di Rumah Sakit PMI kita juga punya klinik perawatan luka ya, kita sebut sebagai klinik Kiwari. Nah, ini juga mungkin bisa untuk rujukan pada netizen yang mengalami luka yang sulit sembuh ya. Selain itu juga dari Kiwari akan berkonsultasi dengan dari dokter bedah dan juga dokter penyakit dalam apabila ditemukan ya, karena perawatannya memang multidisiplin ya, untuk betul. pasien kaki diabetes itu ya. Ya. Oke, sekian dulu perbincangan saya dengan Dr. Relly Sofiar. Terima kasih Dr. Relly. Dokter sudah. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Dok. Oh ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di waktu kesempatan berikutnya. Oke, salam sehat, salam sobat PMI. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Dr. M. Relly Sofiar, spesialis bedah vaskular di Rumah Sakit PMI di Poliklinik Afiat dan reguler pada jadwal berikut ini. Saya menangani penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan pembuluh darah seperti varises, luka yang sulit sembuh, atau pelebaran pembuluh darah di aorta dan tempat lain. Oke, sampai jumpa. Hai Sobat PMI, perkenalkan saya Dr. Rusda, spesialis penyakit dalam. Saya berpraktek di Rumah Sakit PMI di Poliklinik Afiat dan Poliklinik Reguler. Jika Anda memiliki masalah seputar diabetes, hipertensi, kolesterol, mengalami demam atau gangguan pencernaan ya, atau sekedar ingin berkonsultasi tentang hasil medical check up, bisa kunjungi saya. Untuk jadwal prakteknya bisa lihat di sini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.